Perusahaan retail terbesar di Amerika, JCPenney, mengalami kebangkrutan dan saat ini sedang dilakukan pertemuan antar pendana untuk melakukan pendanaan selama masa pengajuan kepada pengadilan. Tentunya ini menjadi outlook yang sangat suram untuk ekonomi AS, terutama kalau kita berkaca pada kejadian 2008-2009, di mana kala itu Lehman Brothers menjadi salah satu bank yang terkena imbas dari dampak resesi keuangan. Kalau itu diakibatkan dengan kasus kredit macet, namun kali ini kalau kita lihat potensinya justru bukan dari bank. Tapi kalau misalkan memang ini adalah retail terbesar, yang jadi pertanyaan apakah kita akan melihat potensi resesi terjadi mirip dengan apa yang terjadi di 2008-2009. Kalau ya, maka kemungkinan ini adalah hal yang cukup menopang gold untuk kemudian hari ataupun dalam jangka medium term, karena yang sudah kurang lebih di 2008-2009 saat itu terjadi, maka bank sentral semakin menggencarkan untuk melakukan paket stimulus ataupun kebijakan moneternya. Sementara untuk kali ini bank sentral ataupun pemerintah sudah melakukan tindakan lebih dini, lebih cepat untuk mencegah resesi lebih dalam. Tapi dengan informasi seperti ini, bisa saja kita akan melihat potensi sentimen market akan cenderung terbenam dan itu akan mengganggu sedikit kinerja dari gold. Senat dan juga DPR AS sudah resmi menggelontorkan atau mengesahkan paket bantuan ekonomi senilai 484 miliar US dollar. Lalu juga informasi dari Fed yang mengatakan akan memperluas jangkauan untuk program pinjaman dalam kategori triple P yang dilakukan oleh Fed. Dan terakhir, informasi dari Steven Mnuchin, meskipun tidak mempertimbangkan untuk melakukan bailout terhadap potensi dari kredit macet ataupun yang dicurigai akan terjadi kredit macet, hal tersebut belum menjadi hal utama yang dipertimbangkan oleh pemerintah, namun justru bailout akan ditujukan kepada perusahaan minyak yang terdampak dari krisis atau tekanan harga minyak dunia. Potensi teknikal untuk kali ini saya melihat potensial double top, tapi mungkin juga ini hanya bekerja sekitar setengah perjalanan dari target neckline, karena double top harus terkonfirmasi secara sempurna di areal neckline, di mana areal neckline tersebut cukup dalam, berada di kisaran 1673. Yang jadi pertanyaan adalah apakah mungkin untuk area tersebut disentuh atau bahkan ditembus? Jika ya, maka kemungkinan potensi koreksi akan cukup dalam, tapi untuk kali ini mungkin saja area tersebut belum akan muncul. Kita lihat technical view untuk kali ini 24 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 24 April 2020 di hari Jumat per jam 12:18 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada di 1722.70 dan area tertinggi adalah 1730.90, sementara area terendah beberapa saat yang lalu terjadi break close hingga 1720.80, dan ini adalah penjelasan dari apa yang sempat kita share kurang lebih dengan apa yang sempat kita bagikan tadi siang atau kurang lebih sebelum jam 12 adalah melakukan sell on pullback di area 25 ataupun di area 1725 hingga 1726. Outlook dari grafik sendiri untuk saat ini adalah kecurigaan dari pola double top. Jika saja ini betul-betul terjadi double top, maka kita akan mendapatkan pola penurunan secara bertahap. Tapi ingat bahwa pola double top sendiri itu adalah konfirmasi yang sangat ideal, sangat sempurna adalah saat dia menembus areal support atau areal neckline. Sampai saat ini areal neckline yang menjadi rujukan adalah areal 1673 ataupun 1672. Dan itu adalah jarak yang cukup jauh jika kita bandingkan. Well, of course, dengan areal support pertama yang akan menjadi rujukan kembali dari areal resisten atau areal yang sebelumnya menjadi resisten kini menjadi area support di 23.6% Fibonacci retracement, yaitu 1705.00 ataupun areal biru seperti ini di 1697 ataupun 1695. Tapi kemudian areal tengah di antara 1705 sampai area 1724 juga Anda tidak bisa singkirkan, sehingga itulah yang memungkinkan kemungkinan kenapa saya memberikan target kedua hanya berkisaran di area 1715 ataupun 1716. Lalu kemudian area penurunan sendiri, meskipun ini ada kecurigaan double top, menurut saya kemungkinan cenderung untuk mengalami penurunan hanya sebatas koreksi yang cukup minim, di mana area koreksi yang sangat-sangat wajar outlooknya adalah 1705 ataupun di area tengah 1715. Lalu kemudian juga
Alasan selanjutnya di grafik H4, jika Anda tinjau seperti ini, seperti apa yang sempat saya share dalam channel YouTube kami Agrodana Futures Official untuk chart forex atau kumpulan chart forex terutama untuk gold. Saya sempat memberikan beberapa notes, beberapa catatan di sana. Pertama yang harus Anda perhatikan adalah area jika terjadi double top. Yang tadi sempat saya sampaikan, areal neckline akan berada di kisaran ini. Lalu areal kedua yang harus Anda perhatikan juga adalah areal 50%, di mana areal ini kala kemarin menjadi areal double bottom suspected seperti ini, jika kita pisahkan kembali, maka ini adalah areal neckline yang sebelumnya menjadi areal resistance, sehingga ini menjadi areal support yang sekarang. Karena penurunan bisa saja kembali tertahan di area 50% hanya berkisaran 1695 ataupun 1697, tidak sampai menyentuh atau bahkan menembus area neckline di 1673. Setidaknya tidak untuk saat ini. Lalu kemudian untuk catatan berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah area 1707 dan juga area 38,2%, di mana Fibonacci Fan yang saya gunakan kurang lebih ini yang membantu kita. Anda bisa lihat pergerakan tadi malam pun kalau terjadi penurunan hanya terbatas di area 38,2% dan juga area Fibonacci Fan seperti demikian, lalu dia melakukan rally. Rally pun sayangnya tertahan di area 16.3 atau 1738,60. Itu adalah area tertinggi yang sedikit melewati area tertinggi yang sempat terjadi di tanggal 16 April yaitu 1738,50. Jadi kurang lebih ini adalah areal double top kita. Lalu kemudian yang tadi sempat saya sebutkan adalah areal Fibonacci Fan. Perpanjangannya Anda lihat di sini, ini adalah areal di mana berada di kisaran 23,6% ataupun 30,2%, yaitu kurang lebih di kisaran 1716,60. Ini yang mengakibatkan saya memberikan status atau target profit kedua atau TP kedua kita hanya di kisaran 17.16, karena menurut saya kemungkinan akan relatif tertahan sedikitnya di sini. Well, of course untuk beberapa waktu ke depan area tekanan bisa saja terjadi, bisa saja terwujud, tapi kurang lebih dengan area yang relatif terbatas dengan pertimbangan faktor fundamental. So kita lihat jika ini terjadi maka kemungkinan saya curiga dengan apa yang terjadi di 2008-2009, di mana potensi Lehman Brothers bisa saja terjadi kembali, dan jika itu terjadi maka itu suportif untuk gold karena resesi tentunya akan melibatkan kembali paket stimulus ataupun kebijakan, bahkan jika terjadi sampai terjadi bailout. Well, of course untuk hari ini jika Anda mempertimbangkan untuk melakukan buy on dip, saya memberikan remarks kurang lebih area pertama yang memungkinkan untuk menjadi area buy on dip adalah 17.15, atau area kedua yang memungkinkan adalah di area 50% area ini, yaitu di area 1695. Itu pun jika ternyata tercapai. Lalu untuk hari ini sell on pullback 1725 sampai 1726 seperti yang tadi saya sempat sampaikan sudah berada di area tersebut tadi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebelum jam 12 siang sudah terjadi rebound terlebih dahulu di area 1724 ataupun 1725, sehingga kemungkinan target pertama pun sudah tercapai di 1720.00 atau menjelang tercapai 1720.00. Target kedua adalah 1716 atau 1715.60 dan stop loss kurang lebih di 1732.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.